Halo semuanya, kenalkan nama saya Hardiansyah. Saya dari Program Studi Manajemen kelas MG101 Universitas Siber Asia. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu produk pasar monopoli yang ada di Ekonomi Mikro. Dengan dosen pengampu saya adalah Pak Joko Suharyanto, SEMM. Secara etimologis, monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu mono yang berarti satu dan polis yang berarti penjual. Jadi secara jelas bisa diartikan bahwa pasar monopoli adalah salah satu bentuk pasar yang memiliki satu produsen atau penjual yang melayani banyak pembeli. Ini artinya, saham penjual atau disebut monopolis memiliki peran tunggal untuk menentukan harga pasar tanpa memikirkan persaingan. Nah, ciri-ciri pasar monopoli itu sendiri, yang pertama adalah hanya ada satu penjual sebagai pengambil keputusan. Banyak pembeli, dikarenakan penjual lain tidak ada yang mampu menyamai perdagangannya. Lalu ada hambatan untuk masuk pasar yang sama. Pasar monopoli ada di industri satu perusahaan, dan produk monopoli tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi. Promosi iklan pun juga kurang diperlukan, karena memang dia hanya satu-satunya perusahaan yang mempunyai produk tersebut. Kelebihan dari pasar monopoli itu sendiri adalah bisa melakukan suatu penelitian dan pengembangan produk agar tetap terjaga kekuasaannya. Lebih mudah untuk melakukan kontrol karena kekuasaan hanya dipegang oleh satu pihak. Lalu keuntungan yang diperoleh melimpah karena tidak ada pesaing yang berarti. Namun, di sisi lain, pasar monopoli memiliki kekurangan juga. Yang pertama, ketidakadilan terasa di dalamnya karena satu pihak yang diuntungkan. Tidak adanya pilihan bagi konsumen karena tidak ada produk yang lain. Terkesan sering menjadi pemaksaan karena mau tidak mau konsumen harus membeli produk tersebut. Sering terjadi pemborosan karena pihak yang berkuasa tidak memperdulikan pengoptimalan dan penghematan biaya produksi yang penting untuk. Salah satu produk pasar monopoli Indonesia adalah layanan jasa transportasi darat kereta api yang dikeluarkan oleh PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. PT KAI itu sendiri adalah badan usaha milik negara yang menyelenggarakan jasa transportasi darat, khususnya kereta. PT KAI sendiri tidak menghadapi persaingan secara langsung dari perusahaan kereta api lainnya, dikarenakan sampai saat ini tidak ada transportasi darat kereta api dari perusahaan swasta. PT KAI sendiri tidak menghadapi persaingan secara langsung. Akan tetapi, PT KAI menghadapi persaingan secara tidak langsung dengan jasa transportasi darat lainnya, seperti bus atau jasa travel. Ini adalah cakupan wilayah operasional yang dikelola oleh PT KAI. Untuk saat ini, PT KAI hanya mengelola operasional di wilayah Jawa dan Sumatera. Untuk di wilayah Sumatera, itu ada 5 posisi atau wilayah operasional. Yang pertama Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Palembang, dan Tanjung Karang. Sedangkan untuk di wilayah Jawa ada 9 wilayah operasional. Yang pertama Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, Surabaya, dan Jember. Dari sisi pendapatan, dalam ribuan rupiah, pada tahun 2021, pendapatan PT KAI itu sendiri telah mencapai 17 triliun rupiah lebih. Sedangkan volume penumpang pada tahun 2021 itu mencapai 154.537.582 orang. Nah, alasan kenapa PT KAI ini bisa menjadi pasar monopoli yang ada di Indonesia, yang pertama adalah PT KAI adalah satu-satunya perusahaan kereta yang ada di Indonesia. Barang yang produksi PT KAI tidak punya pengganti, karena memang hanya dia satu-satunya yang memproduksi kereta yang ada di Indonesia. Lalu kompetitor tidak bisa masuk karena PT KAI dilindungi oleh hak paten dan regulasi pemerintah Indonesia. PT KAI juga bebas menentukan harga produknya sesuai dengan kebijakan mereka, namun tetap diawasi oleh pemerintah. Yang terakhir adalah infrastruktur kereta api Indonesia sangat rumit dan juga memerlukan biaya tinggi untuk membangun operasionalnya, sehingga pihak swasta juga akan memikir dua kali jika melakukan investasi uh, industri kereta api di Indonesia. Oke, mungkin cukup itu dari saya tentang penjelasan produk ekonomi mikro, khususnya pasar monopoli. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.